itu kita berikan bagian perutnya saja, ya. Kepalanya atau kakinya itu kita copot, karena kepala dan kaki itu, ya, itu sudah diteliti, itu banyak mengandung bakteri. Ini membuat mereka segar, membuat mereka dingin, tapi tidak membuat mereka sampai kedinginan, ya. Jadi penyemprotan seperti ini bisa kalian lakukan kalau mereka mangap di dalam kerodong, udaranya sempit, cuaca panas pula di siang hari, ya. Boleh kalian semprot. Oke, Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan ngebahas anakan murai batu usia seperti ini sering terkena sesak napas. Napasnya ngos-ngosan, susah makan, dan sering terjatuh pada saat nangkring, apalagi di kandang ternak. Nah, ini penyebabnya apa akan kita bahas di dalam video ini. Nah, ada pelanggan kita yang bertanya, ya, pelanggan kita ini di Banten, dia sudah berhasil ternak, ambil dari Tragen B3 kami. Cuman tadi pagi dia memberi kabar, ya, anakannya tidak sehat dan tidak bisa diselamatkan dikarenakan sesak napas. Nah, ini chatnya ke kami, dan ini juga kita bisa lihat videonya, posisi sesak napas. Nah, ini bukti chat pelanggan kami ya di Banten. Jadi kita sarankan, kemudian dia mengirim video anakan murai batunya sesak napas, kondisi tidak sehat dan tidak bisa diselamatkan, ya. Ujung-ujungnya seperti itu. Nah, akan kita bahas. Nah, yang pertama akan kita bahas penyebabnya, itu kebersihan kandang, ya. Itu kebersihan kandang perlu, Sobat Kicau Mania. Kemudian kebersihan kelodok itu juga perlu, diangkat sarangnya, dibersihkan, ya, alasnya. Kemudian yang ketiga, kebersihan kotak jangkrik. Di sana tempat bakteri, ya. Terus yang keempat, penyebabnya adalah cuaca panas, ya, tidak tahan dengan cuaca panas. Makanya harus ada semprot air, ya, pakai keran di kandangnya. Terus yang kelima, ya. Nah, ini masalah asupan, fisiknya menjadi lemah. Dan yang keenam adalah dehidrasi, ya. Dehidrasi dikarenakan cuaca panas. Karena usia seperti ini masih lincah-lincahnya, terbang sana terbang sini, jatuh. Terus yang terakhir, yang ketujuh, ini sangat penting, ya. Jangan malas memberikan kroto. Usia seperti ini bila perlu kroto itu setiap hari selama 1 minggu, ya. Waktu ekornya tumbuh segini, usia sekitar 12 hari sampai 15 hari sampai 18 hari, itu kroto bila perlu jangan putus. Kalau cuaca panas seperti sekarang ini musim cuaca panas, badai, dan juga angin kencang. Ini menyebabkan fisik anakan murai batu ini, ya, tidak bisa lagi menahan faktor cuaca. Di samping itu juga dia dehidrasi, butuh kandungan air. Ekstra puding yang banyak kandungan air itu adalah kroto. Nah, itu jawabannya, Sobat Kicau Mania, ya. Ya, ini kita ambil contoh. Ini baru kita panen, belum kita pasang ring, ya. Pesanan pelanggan Tragen B3, ya. Nih. Jadi usia seperti ini butuh kroto, ya. Kemudian jangkrik yang besar-besar. Itu kita berikan bagian perutnya saja, ya. Kepalanya atau kakinya itu kita copot, karena kepala dan kaki itu, ya, itu sudah diteliti, itu banyak mengandung bakteri. Makanya anakan seperti ini harus diberikan perut jangkrik. Kepalanya dicopot, kakinya dicopot, ya. Kemudian baru disuap ke anakan murai batu. Bila perlu dicocol dengan air pitacik, ya. Seminggu 2 kali atau 3 kali. Atau bisa kita cocol dengan tulang sotong yang sudah diparut, ya. Habis dimasukkan, dicocol ke pitacik, ya. Jangkriknya itu tadi, ya, kan basah. Posisi jangkriknya basah. Baru kita berikan seperti adonan tepung, ya, bubuk kalsium dari tulang sotong, baru kita suap ke anakan murai batu. Itu caranya, Sobat Kicau Mania, ya. Nah, ini usia seperti ini sangat rentan di cuaca ekstrim. Makanya kalau cuaca panas kita buka kerodong seperti ini. Kalau cuaca dingin berangin, kita tutup lagi dengan kerodong, ya. Ini Tragen B3 yang kecil ini, ya, Tragen B3 Super. Yang ekornya lumayan panjang ini, itu Tragen B3 medium, ya. Jadi mereka ini, Sobat Kicau Mania, butuh asupan kroto dan juga jangkrik yang memakan sayur-sayuran dan buah-buahan. Jadi kalau kalian ingin dapat asupan air, kalian berikan itu sayur-sayuran dan buah-buahan ke makanan jangkrik. Setelah jangkriknya itu gemuk,
bisa kalian pencet jangkriknya itu. Ada kandungan air, pasti ada airnya. Nah, itu bagus untuk dilolo anakan murai batu seperti ini, ya. Sambil kalian berikan juga kroto, ya. Kalau kalian ingin anakan murai batu kalian selamat, ya, tidak sakit, tidak dehidrasi, dan fisiknya kuat, dan juga penempatan, ya. Letakkan di tempat yang sejuk seperti ini, tidak panas, tidak berangin kencang. Walaupun sekarang ini ya musim panas, musim angin kencang, ya kan. Nah, kalau minuman cukup air matang, ya, air putih biasa, ya, air matang, tapi itu rutin, ya, kita teteskan ke anakan murai batu ini setiap sesudah makan. Atau air pitacik kita pakai seminggu 2 kali atau 3 kali. Ambil jangkrik, ya, copotkan kepala jangkrik, kaki jangkrik, kita cocolkan jangkrik yang gemuk tadi, yang banyak mengandung kandungan air itu kita cocol ke pitacik. Baru kita masukkan ke adonan tepung tulang sotong atau tepung mineral, ya. Kita tinggal ambil, cocol, dan kita aduk sama tepung mineral sama tepung tulang sotong kalsium. Baru kita suap ke anakan murai batu. Nah, itu caranya Sobat Kicau Mania, ya. Jadi pola makannya berhati-hati, dan juga berhati-hati dengan cuaca yang saat ini musim cuaca ekstrim, ya. Usia seperti ini nggak bisa sembarangan. Banyak para peternak pemula yang nggak tahu. Nah, jadi usia seperti ini nggak bisa sembarangan Sobat Kicau Mania. Banyak para peternak pemula itu nggak tahu pola makan, rawatan seperti apa, kebersihan di kandang, memahami situasi cuaca, kondisi cuaca, dan juga perawatannya sehari-hari itu belum banyak yang tahu. Makanya kalian harus tonton di channel 1 kami, itu pola makan banyak di playlist. Kemudian rawatan kami banyak, dari trotol sampai dia pastol, ya. Nah, itu semua diperlukan buat bahan edukasi buat para peternak pemula, atau kalian yang beli trotolan ini ngerawat supaya trotolan kalian itu bagus sampai dia dewasa, tumbuh kembangnya juga bagus, fisiknya kuat, tidak mudah sakit. Itu berdasarkan rawatan dan pola makan yang kalian berikan. Nah, makanya jangan bosan-bosan nonton di video playlist kami, khususnya di channel 1 itu udah lengkap, tinggal kalian cek aja. Nah, kemudian masalah mandi, ya. Usia seperti ini nggak bisa mandi. Boleh kalian semprot embun kalau mereka mangap. Ingat ya, kalau mereka mangap, cuaca di siang hari, ya, mangap mulutnya seperti ini. Padahal udah makan jangkrik, udah makan kroto. Itu boleh kalian semprot embun, jaraknya seperti ini. Embun aja, ya. Boleh kalian semprot embun. Kita contohkan ya. Nah, ini kita contohkan semprotan embun sebagai cumannya, ya. Nah, seperti itu, ya. Seperti kalian nyemprot parfum lah kira-kira ke badan kalian, seperti itu, ya kan? Kelihatan ya? Nah, seperti itu. Ini membuat mereka segar, membuat mereka dingin, tapi tidak membuat mereka sampai kedinginan, ya. Jadi penyemprotan seperti ini bisa kalian lakukan kalau mereka mangap di dalam kerodong, udaranya sempit, cuaca panas pula di siang hari, ya. Boleh kalian semprot embun seperti ini, ya. Sekedar saja. Nah, jadi itulah Sobat Kicau Mania jawaban buat pelanggan kita di Banten, ya. Next kita bisa buat video-video lagi yang lain tentang rawatan trotol, ya. Sementara itu aja ya buat jawaban kepada Bapak Ilwan yang tadi pagi udah WA kami, dia pelanggan kita. Udah banyak belanja ke sini sampai puluhan juta, sudah berhasil ternak teragen B3. Maka dari itu kita berikan ilmu ini supaya kalian bisa melihat juga, bisa melihat contoh bahwa edukasi yang kami berikan di YouTube itu nggak main-main, semuanya ilmu. Merawat burung murai batu memang susah-susah gampang, karena dibutuhkan ilmu, pengetahuan, serta pengalaman. Dan juga harus ada hasil, harus ada bukti. Nah, itu baru mereka bisa menilai keberhasilan kita. Itu saja video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.
Mudah-mudahan bermanfaat informasi ini buat kalian yang ingin inden. Jangan ragu, langsung saja ke WA kami. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.